Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi di video kali ini dan tentunya dengan materi yang berbeda. Di video kali ini kita akan bahas mengenai administrasi bisnis retail, di mana kompetensi dasarnya yaitu menerapkan prosedur administrasi bisnis retail dan membuat administrasi bisnis retail. Pada dasarnya, sebuah usaha retail jika ingin berjalan baik dan mampu bertahan dengan berbagai bentuk persaingan membutuhkan administrasi retail yang baik tentunya. Dalam pelaksanaan administrasi retail tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan cermat karena apabila salah menghitung tentunya akan terjadinya kefatalan. Apa saja prosedur dalam administrasi bisnis retail? Mari simak video kali ini. Administrasi itu ada dua kategori, yaitu secara sempit dan secara luas. Dalam secara sempit dapat diartikan sebagai bentuk aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik-mengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. Dan secara luasnya yaitu semua proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Lalu, unsur-unsur administrasi itu ada beberapa macam, salah satunya kepegawaian. Kepegawaian ini lebih mengatur atau mengurus masalah ketenaga kerjaan atau kinerja dari masing-masing karyawan. Kemudian untuk unsur yang kedua ada unsur keuangan. Keuangan ini di mana kegiatannya adalah mengelola dari segi pembelanjaan dalam usaha. Kemudian unsur yang ketiga yaitu perbekalan. Perbekalan ini lebih mengatur pemakaian atau mengatur pemeliharaan sampai dengan menyingkirkan atau melenyapkan suatu perlengkapan yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, perbekalan ini lebih kepada mengatur atau menyingkirkan sesuatu yang tidak diperlukan lagi, perlengkapan yang tidak diperlukan. Untuk unsur selanjutnya yaitu pengorganisasian. Di sini lebih menyusun suatu kerangka dari organisasi yang akan menjadi wadah atau tempat untuk kegiatan dalam usaha. Nah, di sini lebih menyusun kegiatannya atau susunan kegiatan pada suatu perusahaan dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini pengorganisasian kegiatan yang ada dalam perusahaan, baik itu promosi atau produksi produk baru. Nah, di sini ketentuan atau susunan dari kerangka kegiatannya. Kemudian untuk unsur selanjutnya itu tata usaha. Nah, di sini seperti definisi sebelumnya yang pernah kita bahas, untuk tata usaha yaitu menghimpun, mencatat, mengolah atau menggandakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha atau lebih tepatnya administrasinya, kearsipannya. Dan untuk unsur administrasi selanjutnya yaitu ada yang namanya perwakilan. Perwakilan di sini lebih kepada salah satu rangkaian kegiatan yang berfungsi untuk menciptakan sebuah hubungan baik dan berusaha untuk memperoleh banyaknya dukungan dari masyarakat atau kategorinya masuk ke dalam public relation, hubungan dengan masyarakat, humas, hubungan masyarakat. Dan untuk unsur administrasi selanjutnya yaitu manajemen. Manajemen ini lebih tepatnya sebagai rangkaian kegiatan menggerakkan para karyawan dan menggunakan seluruh fasilitas kerja sehingga tujuan kerjasama yang telah ditetapkan bersama bisa benar-benar tercapai. Nah, di sini
lebih menggerakkan karyawannya. Kalau kepegawaian lebih ke tenaga kerjaannya. Nah, di sini menggerakkan karyawannya atau supaya karyawannya lebih semangat dalam bekerja. Dan unsur yang terakhir yaitu tata hubungan. Tata hubungan ini lebih ke beberapa rangkaian kegiatan yang berfungsi untuk menyampaikan berita dari kedua belah pihak agar terjadinya proses kerjasama. Nah, nih tata hubungan yaitu suatu berita antara kedua belah pihak, antara pemilik perusahaan dengan pemilik atau karyawan lainnya, atau dengan masyarakat, berita dalam suatu perusahaannya. Dan selanjutnya itu kegiatan. Nah, apa saja sih kegiatan dalam administrasi itu? Tentunya mencatat. Mencatat apa saja? Semua kegiatan yang ada di suatu perusahaan. Menggandakan ini lebih ke arsipan. Tentunya dalam sebuah mencatat tentu harus digandakan atau sebagai arsip dalam suatu perusahaan. Ketika digandakan, lalu dikirim kemana? Ke kerjasama dengan perusahaan lain atau dengan ke customer, atau bisa dibilang sebuah promosi, pengiriman ke rekan kerja atau customer dan lain sebagainya. Dan tujuan administrasi apa sih? Tentunya banyak sekali tujuan, dan di sini salah satunya yaitu menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan perusahaan. Nah, programnya apa saja disusun, baik itu promosi atau hubungan dengan masyarakat, kegiatan-kegiatan event-event lainnya selain promosi, itu tujuan dari administrasi. Kemudian yang kedua itu memantau kegiatan administrasi. Nah, apa saja yang dipantau? Ketersediaan barang, kemudian kinerja dari karyawan, event kegiatan lainnya, promosi dan lain sebagainya. Kemudian selain memantau, tentunya mengamankan kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Apa saja yang diamankan? Ketika persediaan barang sudah habis, tentunya harus ada stok atau pembelian untuk stoknya barang kembali normal. Nah, ini mengamankan kegiatan usaha. Kemudian mengevaluasi kegiatan. Nah, dari menyusun program, memantau, dan mengamankan, tentu harusnya adanya evaluasi. Gunanya untuk apa? Untuk memperbaiki kekurangan dari perusahaan tersebut. Itulah dari tujuan administrasi. Nah, selain tujuan tentu adanya manfaat. Manfaatnya apa saja? Yang pertama, dapat mengikuti perkembangan. Kemudian yang kedua, memudahkan pelayanan purna jual. Yang ketiga, minimalkan resiko kehilangan barang. Nah, ketersediaan barang atau stock of name atau stok barang. Di sini tentunya manfaatnya meminimalkan resiko kehilangan. Kemudian yang terakhir itu memudahkan berkomunikasi dengan pihak lain. Dengan pihak mana saja, baik itu rekanan, konsumen, instansi, atau supplier. Itu adalah manfaat dari administrasi franchise atau waralaba. Dan di sini tentunya ada berkas administrasi, yaitu adanya berkas pembelian dan penjualan. Di sini kita akan membahas mengenai berkas pembelian. Apa saja berkasnya? Yaitu ada surat pesanan, kemudian kartu persediaan, faktur, penerimaan barang, sampai dengan bukti permintaan gudang. Dan untuk berkas penjualan apa saja itu? Nah, ada kwitansi, kemudian billet giro, ada nota debit atau kredit, faktur, rekening koran, sampai dengan cek. Itu adalah berkas administrasi baik pembelian dan penjualan. Itulah adalah penjelasan mengenai administrasi bisnis retail. Semoga dapat kalian pahami dan dapat kalian pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.